Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Jumpa kembali dengan kami di Wani Duren. Hari ini Minggu teman-teman, tanggal 21 November tahun 2021 ya. Sesuai dengan janji kami sebelumnya bahwa kedepannya itu setiap minggu minimal ya, yang nongol tampang wajah saya, kita duduk manis sambil belajar ya, yang tadinya di kebun sekarang belajarnya di ruang kelas. Nah, malam ini kami akan berbagi begini ya, karena ada beberapa teman yang bertanya kenapa sih ya di usia yang relatif tua ya, usia saya ketika berkebun durian tahun 2019 lalu itu 54 tahun teman-teman. Jadi nanti Januari tahun 2022 kami genap berusia 57 tahun. Nah, apa yang memotivasi kami, mendasari kami untuk mau pulang kampung? Oh ya teman-teman, selama ini kami banyak merantau ya. Terakhir kami tinggal di Sidoarjo itu tahun 2002 sampai 2019. Dan kami memutuskan pulang ke kampung karena apa? Kebetulan kami anak tunggal, nggak punya saudara, dan motivasi kami pulang kampung pertama adalah ingin merawat almarhum mak saya. Jadi almarhum mak saya meninggal kurang lebih 100 hari yang lalu ya. Itu sekitar bulan Agustus, tetapi kami bersyukur bahwa sebelum beliau dipanggil oleh Yang Maha Kuasa, kami sempat ya merawatnya hampir 3 tahun. Jadi tidak ada rasa salah. Itu yang pertama teman-teman. Kemudian kenapa kami mau berkebun ya? Nah, ini sebenarnya ya, almarhum ayah saya dulu seorang petani teman-teman. Jadi almarhum itu seorang petani hebat di zamannya. Tapi pada waktu itu bertaninya padi sama palawija aja. Ya, banyak ya kehebatan almarhum ayah saya itu dalam bertani diakui oleh banyak orang. Dan saya pingin mengikuti jejak beliau, tetapi dalam pertanian juga, tetapi spesialisnya berbeda. Nah, kami memilih durian. Nah, ini. Nah, tentu teman-teman bertanya kenapa saya memilih durian, padahal ya, di tempat kami ini teman-teman ya, pohon durian ya dianggap kurang cocok teman-teman. Tetapi justru karena itulah kami ingin membuktikan kepada masyarakat sekitar ini bahwa pohon durian itu bisa tumbuh di mana saja. Itu keyakinan kami teman-teman di Indonesia, terutama apa? Syarat tumbuhnya pohon durian itu ada di iklim tropis. Itu syarat pertama teman-teman. Dan Indonesia itu kebetulan dianugerahi iklim tropis. Jadi kami punya keyakinan ya, Dewan Durian punya keyakinan bahwa pohon durian itu bisa tumbuh di mana saja di Indonesia. Itu yang pertama teman-teman. Kemudian yang kedua, durian itu adalah tanaman jangka panjang teman-teman. Tanaman jangka panjang. Nah, motivasi kami untuk berkebun durian itu bukan untuk diri kami ya. Bukan untuk diri kami teman-teman. Karena apa? Kami ingin ya mengembalikan kultur orang-orang nenek moyang kita dulu. Kalau ditanya ya, kakek-kakek kita dulu kalau ditanya itu kenapa tanam pohon jati? Kenapa tanam pohon nangka? Kenapa tanam pohon yang sifatnya jangka panjang? Jawaban beliau mereka selalu berkata begini, untuk anak cucu kita nanti ya itu. Dan keadaan seperti itu teman-teman ya, seperti ucapan nenek moyang kita itu akhir-akhir ini jarang sekali terdengar. Kebanyakan dari kita kalau ditanya bertanam ya untuk kita, bukan untuk anak cucunya. Kami sudah sangat jarang sekali mendengarkan itu meskipun di desa, apalagi dulu ya kan, jarang. Nah, kami ingin mengembalikan kultur kebiasaan yang sangat baik itu, bahwa motivasi kami untuk berkebun durian itu bukan untuk kami, tetapi adalah untuk
anak cucu kami nanti, karena durian itu tanaman jangka panjang. Ya, tanaman jangka panjang. Itu motivasi kami. Kemudian ada hal lain yang sangat menarik ya, bagi durian. Karena apa? Selama ini seperti saya katakan di depan tadi bahwa masyarakat di tempat kami itu memiliki sebuah keyakinan bahwa pohon durian tidak bisa tumbuh di sekitar tempat kami tinggal, maksudnya teman-teman. Karena apa? Di dalam pikiran mereka ya, pohon durian itu ya, habitat pohon durian itu di gunung ya, di gunung, daerah dingin, dataran tinggi. Itu yang ada di pikiran mereka. Tidak salah juga, karena memang faktanya pohon durian banyak dijumpai ya di daerah-daerah yang seperti saya sebutkan tadi, dataran tinggi ya, iklimnya agak dingin. Itu fakta. Dan selama ini memang di sekitar kami ada beberapa orang yang mencoba menanam, teman-teman. Ada beberapa orang yang mencoba menanam, tetapi hasilnya tidak seperti yang mereka bayangkan. Ya. Jadi akhirnya banyak yang gagal, teman-teman. Baik itu gagal sebelum sempat menikmati buahnya, ataupun setelah panen beberapa kali pohonnya meninggal, mati, bukan meninggal. Kalau meninggal kan manusia ya, terus mati. Nah, dengan bekal pandangan masyarakat seperti itulah, akhirnya kami memiliki motivasi tersendiri ya, ingin membuktikan ya, Dewani Durian termasuk orang yang tidak mudah percaya ya. Sebelum membuktikannya sendiri. Nah, itu menjadikan motivasi kami untuk belajar, teman-teman. Ya, untuk belajar, ingin membuktikan kepada masyarakat di sekitar kami bahwa di lahan sawah tempat kami tinggal itu durian bisa tumbuh dengan sangat baik. Ya, berbekal keyakinan itulah akhirnya kami memutuskan untuk berkebun durian, teman-teman. Ya, memutuskan untuk berkebun durian. Risikonya apa yang harus kami hadapi? Itu. Karena selama ini ya, basic pendidikan kami bukan di bidang agriculture atau pertanian. Selama ini kami juga tidak bekerja di lingkungan yang berhubungan dengan pertanian. Ya, jadi salah satu jalannya ya, itu kami harus belajar, teman-teman. Ya, kami harus belajar. Nah, belajar dari mana? Belajar dari masyarakat sekitar? Nggak mungkin lah, karena mereka memiliki anggapan bahwa pohon durian tidak bisa tumbuh, teman-teman. Bagaimana saya akan belajar kepada mereka yang tidak memiliki keyakinan bahwa yang ditanam bisa tumbuh? Ya kan? Nggak mungkin, teman-teman. Ya, saya harus mencari siapa yang layak. Ya, kira-kira siapa yang layak menjadi tempat kami untuk belajar. Nah, dengan adanya kemajuan teknologi seperti sekarang ini, semuanya serba mungkin, teman-teman. Tinggal kita pandai-pandai nggak memilah mana yang baik, mana yang sesuai dengan jalan pikiran kami. Ya, harus sesuai, teman-teman, dengan jalan pikiran kita. Kalau enggak, nanti akan terjadi perang internal dan itu tidak baik. Ya, karena itu kami mulai mencari. Awalnya dulu ya, ketika kami sebelum berkebun itu kami mencari di Facebook. Kira-kira apa yang mau kita tanam. Ya, apa yang kita mau, jenis durian apa yang kita kebunkan. Nah, akhirnya kami bertemu teman di Facebook ya, namanya Pak Tongat Bawor dari Banyumas. Kami banyak berkonsultasi dan itu sebelum kami pulang kampung, kami sudah mencari informasi kira-kira durian apa yang bisa kami kebunkan nanti. Jadi kalau nggak salah dulu setahun sebelum itu
kami sudah ancang-ancang kira-kira apa sih yang harus kami kebunkan, durian apa. Nah, karena apa? Selama ini kamu melihat bahwa jenis bawor itu luar biasa. Duriannya katanya enak, padahal waktu itu kita belum pernah mencoba. Akhirnya kurang lebih sekitar bulan apa ya? Awal Januari 2019 kami dolan ke Banyumas, ya, ketemu Pak Tomat itu. Kita ngobrol. Nah, akhirnya jadilah, ya, kami berkebun durian, ya. Kami awal tanam itu Juni tahun 2019, ya, awal Juni, tepatnya tanggal 4 Juni tahun 2019. Itulah tonggak awal pertama, tonggak awal kami memulai berkebun durian, teman-teman. Ya, sebelumnya itu sudah pernah sih, teman-teman. Kami jumlahnya tidak banyak, hanya 10. Itu dari jenis master atau montong. Ya, kita sempat terkecoh sih master ini dulu, tapi nggak apa-apa. Akhirnya kita rawat dan alhamdulillah sekarang pertumbuhannya sangat pesat. Nah, apa yang terjadi, teman-teman? Ya, karena kami ingin membuktikan kepada masyarakat di sekitar ini bahwa durian bisa ditumbuh ini. Akhirnya kami belajar, teman-teman. Ya, kami belajar. Di awal-awalnya sempat ngawur juga. Tapi akhirnya ketemu sebuah pola setelah kami belajar dari dunia maya, ya, dari beberapa teman. Intinya di dunia maya yang kita cari. Karena apa? Di tempat kami seperti saya katakan tadi bahwa masyarakat masih tidak yakin bahwa pohon durian bisa tumbuh di tempat kami. Nah, berkat kerja keras kami, akhirnya kami menemukan pola. Pola itu maksudnya begini, teman. Kami akhirnya mendapatkan suatu bekal ilmu, ya, ilmu basicnya adalah ilmu pertanian. Itu akhirnya kami tahu apa yang harus kami kerjakan ketika kita harus merawat pohon durian itu, ya. Dan teman-teman sekarang bisa melihat, ya, hasilnya di tempat kami seperti itu. Nah, begitu pohon yang kami tanam di kebun itu tumbuh subur seperti yang teman-teman lihat saat ini, banyak sekali masyarakat yang selama ini di Banyuwangi itu terkenal dengan tanaman duriannya seperti daerah Songgon, Licin, Segobang, dan sekitarnya sana. Itu banyak yang datang ke tempat kami dan mereka terheran-heran. Kenapa kami bisa merawat pohon durian seperti itu meskipun teman-teman, ya, belum berbuah, ya. Mereka terheran-heran. Banyak sekali mereka kok bisa. Nah, masyarakat di sekitar kami yang tadinya tidak percaya bisa tumbuh seperti itu, akhirnya percaya, dan alhamdulillah sudah ada beberapa orang yang mulai bercocok tanam. Banyak juga, ya, bibitnya dari tempat kami. Teman-teman, bicara bibit, karena kami punya keyakinan. Kenapa sih ketika kami memutuskan untuk berkebun durian kami juga tanam bibit? Ya, karena apa? Kami punya keyakinan bahwa masyarakat Banyuwangi itu terkenal tangguh di dalam pertanian bidang hortikultura atau tanam buah-buahan. Ya, seperti melon, ya, semangka, buah naga, jeruk. Petani Banyuwangi, ya, terutama kaum mudanya sangat luar biasa. Dan ini kami punya keyakinan kalau kami bisa membuktikan bahwa durian itu bisa tumbuh di sekitar tempat kami dan bisa menghasilkan buah, mereka pasti akan ikut. Ya. Nah, ketika kami memutuskan untuk juga tanam bibit, itu karena kami juga keyakinan bahwa kalau durian kami, ya, kami rawat dengan baik dan bisa tumbuh dengan sangat baik, maka bibit kami pasti laku. Nah, prinsip kami, kalau ada yang jual, pasti ada yang beli, teman-teman.
ya. Nah, akhirnya kerja keras itu terwujud ya. Banyak yang mengatakan bahwa ketika kami semua bibit 3.000 dulu, itu banyak sekali yang mengatakan bahwa siapa yang mau beli? Siapa yang mau beli bibit sebanyak itu? Dan mereka sekarang heran, kenapa saya bisa menjual? Karena kami punya prinsip, teman-teman. Ya, pertama, kalau ada yang jual pasti ada yang beli. Yang kedua, kalau tanaman durian kami tumbuh subur, pasti orang akan melirik, ya, dan bertanya, Pak, bibitnya beli dari mana? Cara merawatnya gimana? Betul nggak, teman-teman? Betul. Dan sekarang faktanya, ya, kami bisa menjual bibit itu. Ini fakta, teman-teman. Ya. Dan ke depan, ya, Diwani Durian punya keyakinan bahwa bisnis penjualan bibit di Banyuwangi akan sangat luar biasa. Sebenarnya sudah sering saya mengatakan kepada teman-teman di sekitar kami tinggal, tetapi mereka tidak ada yang tergerak sama sekali. Ya, mereka tidak ada yang tergerak sama sekali. Nah, pada suatu kesempatan teman-teman, saya pernah survei tanya kepada Dinas Pertanian di Banyuwangi, itu ada 24.000 hektar lahan hortikultural, teman-teman, di Banyuwangi aja. Ya, di Banyuwangi aja. Nah, dari situ impian kami punya prediksi bahwa dalam 15 tahun ke depan, dari 24.000 itu ada 10%-nya, 10%-nya teman-teman, itu akan berpindah ke tanaman durian dalam jangka 15 tahun ke depan. Itu prediksi kami. Dan ini adalah bisnis yang sangat menarik, teman-teman. Ini adalah bisnis sangat menarik karena itu kami yakin bahwa bisnis penjualan bibit ini kedepannya akan sangat baik. Teman-teman bisa hitung aja. Kalau ada 2.400 hektar, kalikan 1.500 saja, itu setara dengan hampir 400.000 bibit. Coba teman-teman kalikan aja lah. Dengan harga rata-rata 150 aja. Itu angkanya hampir 45 miliar. Nah, kami tidak sombong. Kami adalah pionir di Banyuwangi yang menjual, menyemaikan bibit di lahan kemudian kami dongkal. Kami adalah pionir dan jalan ini sedang kami rintis. Ya, sedang kami rintis dan kami punya keyakinan bahwa suatu saat bisnis penjualan bibit itu akan menjadi booming. Ya. Kemudian selanjutnya apa yang menarik dari kenapa kok saya mau bertanam durian adalah menjual buahnya juga. Itu adalah bisnis yang luar biasa juga. Tinggal kita pandai-pandainya. Makanya dalam perkembangannya itu kami sudah memiliki rencana untuk semuanya itu. Ya, kami sudah memiliki rencana tentang bagaimana menyiapkan bibit yang baik, bagaimana bisa menjual bibit yang baik, bagaimana memberikan masukan atau katakanlah saran-saran cara berkebun durian sehingga tanamannya seperti tempat kami. Ini adalah peluang yang sangat luar biasa yang saat ini sedang kita kerjakan. Ya, kita kerjakan, ya. Nah, itulah teman-teman, ya, kurang lebih kenapa sih? Ya, kenapa kami mau pulang kampung, ya? Kenapa kami bertanam durian? Ya. Karena apa? Bisnisnya sangat menarik, teman-teman. Sangat menarik dan itu tantangan bagi kami. Kami lama berkecimpung di bidang marketing, teman-teman. Bahwa kunci keberhasilan itu sebenarnya adalah di marketing. Ya, penjualan. Kita bisa produksi, ya. Kita bisa tanam durian menghasilkan, tetapi bagaimana menjualnya itu yang tidak mudah. Kalau seseorang menguasai market, ya, maka jalan untuk sukses di bidang tertentu, ya seperti yang kami kerjakan ini di perdurian itu pasti akan
seperti yang kami harapkan. Jadi intinya kita harus menguasai market, baik itu marketnya untuk bibit ataupun nanti marketnya untuk hasil produksinya. Dan itu sedang kami jalankan, teman-teman. Bisnis durian, terutama di Banyuwangi, teman-teman, ya saya bilang bisa jadi Indonesia saat ini sangat menarik. Karena apa? Beruntung kita tinggal di daerah tropis dan durian itu hanya bisa tumbuh di daerah tropis seperti Indonesia, Malaysia, Brunei, Vietnam, Filipina itu. Yang lainnya tidak bisa. Jadi itulah alasan kami kenapa akhirnya kami memilih durian untuk kami kebunkan. Karena apa? Durian adalah tanaman jangka panjang, ya, untuk anak cucu kita, dan bisnisnya sangat menarik, teman-teman. Itulah, teman-teman, yang bisa kami bagikan malam ini. Ya, semoga apa yang kami bagikan ini mampu memotivasi teman-teman untuk tetap bersemangat dalam berkebun durian dan jangan lupa belajar. Ya, semoga teman-teman apa yang kami bagikan bermanfaat. Ya, dari ujung timur Pulau Jawa, tepatnya Dusun Yudomulyo, Desa Ringintelu, Kecamatan Bangurjo, Jawa Timur, Diwani Durian berbagi. Salam sukses petani durian Indonesia.